Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Retno Wulandari, NIM 185211023 dari kelas MPS 5F, mau menerangkan tentang bagaimana cara membangun struktur organisasi menurut Islam. Dalam membangun struktur organisasi menurut Islam, ada hal-hal yang harus dipertimbangkan, yaitu pertama, membangun budaya keterbukaan, dan yang kedua adalah membangun kepercayaan di dalam organisasi. Yang pertama, membangun budaya keterbukaan. Kita tidak akan dapat membangun kepercayaan di dalam sebuah organisasi kecuali pemimpin belajar untuk berkomunikasi secara terbuka dan membangun organisasi di mana kejujuran adalah norma dalam berorganisasi. Keterbukaan yang dimaksud adalah keterbukaan lebih dari sekedar good corporate tata kelola. Sebelum kita terbuka kepada pihak luar perusahaan, kita harus terbuka kepada diri sendiri. Di era keterbukaan seperti informasi di era super highway, arus informasi dapat begitu mudah diketahui oleh masyarakat, tidak terbentungkan lagi. Sedikit saja terekspos, orang lain semuanya akan melihat. Dan ketika the day of counting tiba, maka adalah terlambat untuk melakukan langkah penyelamatan. Keterbukaan tidak ada dengan sendirinya. Penimbunan informasi budaya terlalu kuat dalam sebuah organisasi apapun, dan pemimpin harus menciptakan dan memberikan pembinaan budaya keterbukaan. Artinya mereka harus bisa menjadi peran model atau suri teladan bagi budaya keterbukaan. Pemimpin harus mau berbagi informasi, mencari argumen balasan dari bawahannya, kesalahan, dan berusaha berperilaku sesuai dengan norma seorang pemimpin yang menginginkan dari orang lain untuk berperilaku. Dua hal yang menjadi inti dari keterbukaan budaya yaitu, yang pertama, pemimpin harus berkata sejujur-jujurnya tanpa mengubah isi, yaitu ketika pemimpin tersebut menyatakan kepada semua level di organisasi, sehingga pengikut atau bawahannya berusaha mati-matian memberikan yang terbaik kepada organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, pemimpin adalah harus mendorong pengikut atau bawahannya untuk bertindak yang sebenarnya. Kebenaran membutuhkan dua hal dalam penyampaian, yaitu orang yang mau mendengarkan dan orang yang berani mengatakannya. Hal ini terjadi di mana saja, di sebuah organisasi, komunitas, tim, lembaga negara, sekolah, bahkan keluarga. Jangan sampai kebenaran-kebenaran mendapatkan teror dari atasan yang menyebabkan bawahan atau pengikut tidak ingin mengatakan yang sebenarnya kepada dunia atau lebih spesifik kepada kepentingan organisasinya. Yang kedua, membangun kepercayaan dalam organisasi. Organisasi apapun pasti punya keinginan untuk maju lebih baik, progres positif, bukan sebaliknya atau mundur ke belakang. Organisasi senyatanya bukan hanya tempat berkumpulnya orang-orang semata-mata, tapi dari itu bisa menjadi gerbong yang mendukung dan meraih sukses dalam meraih sebuah obsesi hidup seseorang atau banyak orang. Maka dalam prakteknya, banyak pakar manajemen menyatakan bahwa salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi adalah adanya kepercayaan. Robert Galford dan Anna Seibold dalam bukunya The Trusted Leader menyebutkan terdapat beberapa kategori trust dalam organisasi, yakni mencapai misi bersama. Seorang pemimpin adalah koordinator yang menggerakkan orang-orang dari berbagai latar belakang dan kepentingan untuk menyatu dalam sebuah misi yang terarah secara jelas. Sebagai seorang pemimpin panutan, diperlukan visi yang jelas dan sederhana agar bisa menggiring orang-orang ke dalam arah yang benar.
Pemimpin harus dapat mengoptimalkan keunggulan dan keunikan setiap orang yang dipimpinnya. Gairah dan antusiasme dari mereka semua sesuai dengan target yang direncanakan. Gaya kepemimpinan kekeluargaan di dalam komunitas akan bisa membantu setiap pribadi menjadi individu yang mengerti budaya kerja beretika tinggi. Organisasi komunitas akan mengurangi kompleksitas dan risiko beban kerja yang tidak terselesaikan. Karena dalam komunitas setiap orang mengerti tanggung jawab dan mengerti untuk bergerak secara profesional tanpa perlu menunggu komando dari pimpinan. Dalam realitasnya, organisasi sebagai komunitas akan mengurangi campur tangan pemimpin yang berlebihan terhadap semua masalah. Orang-orang mengerti untuk melaksanakan fungsi dan peran kerja masing-masing secara terbuka dan bertanggung jawab. Pemimpin cukup memberi keteladanan hidup yang bisa menciptakan rasa jujur, tanggung jawab, keterbukaan, adil, percaya diri kepada setiap orang yang dipimpinnya. Membangun organisasi menjadi komunitas akan menciptakan kepercayaan diri dan keyakinan di hati setiap orang untuk selalu mendapatkan gambaran atas visi dan misi organisasi secara utuh. Seorang pemimpin harus bisa menjadi seorang motivator dan sekaligus sahabat terbaik bagi perkembangan semua orang ke arah yang lebih tinggi. Ketika seorang pemimpin perusahaan sudah mampu melihat organisasinya sebagai sebuah komunitas, maka pemimpin perusahaan tersebut sudah mampu mendelegasikan lebih banyak kepercayaannya kepada para karyawan. Dan selanjutnya, sang pemimpin perusahaan bisa lebih berkonsentrasi mencari peluang-peluang baru yang penuh tantangan. Karyawan yang dibimbing oleh semangat komunitas biasanya akan menggunakan mereka secara optimal untuk bekerja lebih efektif dan meningkatkan kinerja perusahaan. Seorang pemimpin panutan selalu menciptakan rasa aman dan mampu menjadi pengayom yang andal di dalam komunitasnya. Hal ini akan menjadikan orang-orang di dalam komunitas perusahaan dilindungi dan diperhatikan secara utuh dan penuh oleh sang pemimpin. Ketika para karyawan bergairah terhadap misi, visi, nilai, dan yakin bahwa mereka mampu menjalankan secara maksimal, maka mereka pasti akan bekerja secara rajin dalam disiplin tinggi. Pemimpin panutan yang efektif akan menjadikan komunitas sebagai sarana untuk menciptakan lingkungan kerja di mana ada kesempatan yang luas untuk melahirkan pemimpin komunitas yang baru dan kreatif. Mereka menyumbangkan persepsi bersama terhadap visi dan misi perusahaan mereka untuk menjadi alat pemersatu di dalam sebuah komunitas, sehingga akan menciptakan komunitas yang efektif dan berenergi.